Kenapa? Karena security juga nanti yang akan mengawasi, mengatur, dan juga memastikan bahwa penggunaan HP itu ada loh aturannya gitu, ada loh batasannya, siapa aja sih, kemudian apa sih bahayanya, itu ada nanti di di agenda kita pada pagi hari ini, ya. Jadi selesaikan dulu penggunaan absensinya ya. Intinya dari hari ini adalah kita mau HP ini hanya digunakan pada keadaan tertentu saja. Itu yang paling penting. Karena ada aspek dari segi masalah keselamatan dan juga food safety juga. Dan juga kita sudah bikin beberapa area yang memang sudah kita posisikan untuk penggunaan handphone. Mungkin nanti ada pertanyaan, Pak, seperti gimana jadinya gitu. Nah, ini ada batasan-batasannya juga, ada pengecualian juga dan lain sebagainya. Seperti itu. Udah semua? Udah. Oke. Yang pertama, sosialisasi pembatasan penggunaan handphone ini sebagai budaya ya keselamatan selama aktivitas pekerjaan. Ada beberapa faktor, ada faktor dari safety, ada food safety ya ini. Ada faktor dari safety, food safety dan efektivitas dalam bekerja. Seperti itu. Kalau dari faktor safety itu kita 2023 itu ada kejadian first aid. Jadi ada motif yang bagian depannya itu garpunya itu kena kaki si orang. Karena memang pada saat itu orangnya pakai handphone sambil memang mobilitasnya mengatur khususnya ini kejadiannya di area warehouse, mengatur supaya jalannya truk dan forklift itu bekerja dengan baik. Cuman karena pakai handphone biasanya konsentrasi akan berkurang, tidak melihat sekarang segala macam, akhirnya ada forklift dia nggak melihat. Dari kejadian ini kita bikin beberapa improvement. Satu, jalan khusus untuk orangnya. Jadi kalau misalnya bapak-bapak lihat ke arah Brand Polar yang warehouse itu kan ada jalan yang kita kasih pagar tuh. Ya. Kemudian ada rantainya, rantai plastik. Nah itu kita bikin supaya orang itu lalu-lalangnya di situ, nggak boleh ke sana kemari segala macam. Khususnya yang di turunan itu tuh, kejadiannya di turunan itu. Pas masuk ke gudang. Iya, masuk gudang. Nah kejadian di situ. Dulu sebelumnya mungkin siapa ya? NAU itu masuk ke tahun berapa? Juli 2025. Oh, berarti belum ada ya nih. Belum. Di tahun 2023 ini itu belum ditutup kayak sekarang. Kalau sekarang kan ditutup sama karten ya ataupun yang putih itulah ya. Kayak tirai gitu kan, dibikin kotakan gitu kan. Kalau sebelumnya itu nggak ada tutupnya gitu. Belum aja. Jadi orang bisa lompat dari yang turunan itu ke gate 1 sampai sana jalan segala macam. Hanya sekarang ya isunya sih sebenarnya kenapa ditutup karena banyak kutu segala macam. Waktu itu banyak orang yang naruh gandum, SBM, soybean meal, kedelai di gudang-gudang ini nih. Jadi kalau misalnya sore itu kutu-kutu pada terbang ke sini nih. Iya. Karena apa? Karena lampunya nyala, Dia ngejar ke sini. Nah akhirnya ditutup lah. Intinya adalah area situ tuh sebenarnya bahaya kalau lalu lintas orang seperti itu. Kemudian yang keduanya adalah mencegah kejadian serupa yang terjadi kemudian hari. Nah dari kejadian tersebut kita bikinlah aturan terkait masalah penggunaan handphone. Jadi nggak semua orang bisa pakai handphone di lapangan. Selain itu dari segi food safety-nya mengantisipasi cross contamination. Nah cross contamination itu dalam bahasa Indonesia adalah kontaminasi silang. Misalnya harusnya masukin produk malah kemasukan entah bagian dari handphone yang mananya gitu yang copot misalnya masuk ke dalam produk misalnya seperti itu. Kayak gini nih, misalnya nih, kok ini nggak rata nih gitu kan? Apakah jatuh, apa gimana gitu misalnya ya? Karena udah getas ininya kan, segala macam. Atau yang paling fatalnya adalah HP-nya jatuh ke dalam silo produk. Nah, habis main handphone segala macam, nggak sengaja kesandung, HP-nya masuk ke dalam. Itu dari segi food safety.
Food safety itu keamanan pangan ya. Kemudian yang ketiga adalah work effectiveness atau efektivitas dalam bekerja. Biasanya orang yang itu konsentrasi tadi yang bilang Pak J, konsentrasinya akan berkurang karena dia fokusnya gini nih. Fokusnya ke HP. Iya. Itu kan ngeliatin HP-nya aja gitu kan. Gak ngeliat kesana kemari itu. Nah ini berlaku juga untuk security nih. Penggunaan selama pekerjaan untuk pekerjaan, pengambilan laporan dan lain sebagainya itu diperbolehkan. Tapi kalau sambil jalan ambil ini itu nggak diperbolehkan. Dan teman-teman di security mengawasi hal itu. Entah sopir, entah orang yang bekerja, karyawan, kontraktor segala macam itu diawasin. Gitu. Karena setiap induction itu udah kita sampaikan tuh di video kan. Larangan penggunaan handphone sambil berjalan. Kemudian larangan untuk mengambil gambar. Betul. Itu kan sudah ada di video safety induction kan. Nah, itu yang kita terapkan di sini juga. Nah, nanti tugas security ngecek itu tuh. Selain orang yang nanti saya akan sama Bu BLT itu akan bikin semacam izin khusus untuk penggunaan handphone, cuman masih belum fix. Jadi orang-orang tertentu mungkin akan dikasih tanda. Di helm dulu sih Pak. Entah di helm, entah di tangan atau gimana, entah dikasih pita gitu kan supaya lebih gampang kelihatan. Kalau di helm kan nanti mungkin ketutupan apa gitu, kita nggak tahu tuh. Kasih tanda bahwa orang itu boleh pakai handphone karena saat ini orang banyak tuh yang pakai handphone segala macam. Itu yang pertama, tanda orangnya. Yang kedua, tempat nyimpennya ini saya masih bingung nih, apa mau disimpan di security kah atau segala macam gitu kan, ya kan? Termasuk bukan hanya rokok, bukan hanya HP, rokok dan lain sebagainya, korek segala macam kan nggak boleh. Sebenarnya harusnya ya, karena balik lagi peraturan ini tuh harusnya dilandasi sama peraturan HR. Betul. Saya mah cuman ngedorong doang, biasa. Kita mah ngepus dong nih bagusnya kayak gini nih. HR mau nggak? Kalau nggak mau ya udah gitu kan. Iya, yang membantu kan harusnya HR. Betul, gitu. Bikin suratnya, keterangan untuk pemberitahuan juga. Betul. Nah, saya karena ada kejadian tanggal 9 Maret 2023 ini, saya bikin rekomendasi. Nah, nanti turunan rekomendasi ini kan ada orang yang PIC-nya masing-masing kan harus yang melakukan itu. Terus yang kedua, dari yang efektivitas pekerja ini adalah memicu orang lain bermain HP. Nah, yang saat ini biasanya kalau ngeliat temannya megang HP kan biasanya gatel juga tuh megang HP juga. Dulu-dulu di zaman ini itu masih ditemukan orang yang entah scroll media sosial, entah Facebook, TikTok dan lain sebagainya. Pada saat kerja tuh sambil nunggu, buka dulu TikTok nih gitu kan, dibuka segala macam. Ada juga dulu ya di zaman ini di 2023-2024 ada yang sambil main game. Nah itu nggak diperbolehkan tuh, karena waktu itu Pak Sony juga nemuin gitu kan, orangnya main game segala macam. Nah itu yang makanya kenapa muncullah peraturan ini dan baru disosialisasikan setelah ada beberapa temuan lagi di orang-orang yang di dalam gitu. Nah, sosialisasi ini itu juga kita sampaikan ke semua bisnis unit, semua outsourcing. Semua outsourcing kemarin ke SMS, DKK, kemudian Sabila. Waktu itu kita diundang sini di bulan lalu ya, di bulan Mei. Karena menurut kita kasih tahu ke PIC-nya, maksudnya kayak Padan segala macam, kayaknya mereka nggak bakal konsen deh. Nah, harus ke kepalanya langsung tuh, ke pemilik perusahaannya. Nih kita punya peraturan ini, tolong kasih tahu orangnya. Kalau misalnya kita ketahuan, mau nggak mau mereka akan kena sanksi. Gitu. Sanksinya apa? HR lah yang ngurus itu. HR yang ngurus itu, HR yang nanti terbitkan surat ininya. Cuman memang nanti dilihat kondisinya seperti apa. Ya, karena kita kan nggak tahu nih dia ngapain nih. Apakah dia ngambil foto itu untuk kegiatan pekerjaan, atau untuk apa? Sosial media, status gitu. Wih, atas ketinggian nih gitu. Ya. Ya. Nah, di sini juga saya bilang perannya HOD untuk pencegahan terjadi kecelakaan ya saja dengan mementingkan pekerja dalam lingkungan ruang lingkupnya. Sebenarnya nanti
yang paling penting adalah HOD-nya. HOD itu kayak manager, supervisor dan lain sebagainya lah. Head of department HOD itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas ya, ada faktor dari safety-nya, food safety, dan juga efektivitas dalam bekerja. Yang selanjutnya, nah ada namanya rekomendasi dari SGS. Yang saya mau jelaskan adalah di kita, mungkin sebelumnya sudah pernah saya sampaikan ya di training sebelumnya, itu kita punya bahaya terbesar, terdahsyat, dan bisa mematikan orang dan juga menghancurkan pabrik itu hanya beberapa detik saja, adalah yang namanya dust explosion. Sudah pernah saya tunjukkan kan, yang foto orang lagi niup itu kan? Iya. Ya, itu namanya dust explosion. Nah, areanya itu ada di beberapa area nih kayak ini. Ada zona 21 ini dalam silo. Kemudian ada zona 20 di dalamnya ini Intek itu ya. Di belakang Intek itu ya. Bukan ini. Bukan. Ini sebenarnya zona 21 ini 20 ini area namanya aspirasi. Aspirasi itu pipa besar atau ducting yang fungsinya itu nyedot debu. Itu Oh, debu yang kayak belakang di Intek benar. Iya. Yang di Intek itu ya. Betul, itu salah satunya. Jadi ketika ada bongkaran debunya masuk ke Betul. pipa itu aspirasi. Betul. Dibuangnya ke situ. Sebenarnya Hmm. ada beberapa titik di dalam yang punya blower. Yang terbesarnya adalah yang di blower belakang. Ya, yang belakang itu. Paling besar, tapi di setiap beberapa titik lantai itu ada blowernya masing-masing. Yang fungsinya tadi yang saya bilang, nyedot semua debu, kemudian masuk ke yang namanya yang di belakang Intek itu, tempat untuk ngumpulin semuanya di situ. Ya, ada namanya prosilo, bin, balkan, dan inside filter. Nah, inside filter ini yang di aspirasi itu. Nah, di dalam aspirasi itu bukan menyuarakan, bahasanya di sini aspiration. Jadi ada tempat sama kayak di Intek, depan Intek juga yang buat orang loading juga, itu ada di samping-sampingnya tuh, di samping-samping sebelah kirinya, sebelah kanannya itu ada kayak filter gitu, nanti dia ada buat nyedotnya. Jadi ketika dia dumping, Debunya masuk ke situ, kesedot. umumnya kalau dia sangat bagus itu nggak ada debu di dalam, Iya. karena dia langsung ke sedot di situ, karena situ ada filter-filternya. Cuman permasalahannya kalau filter-filternya juga rajin dibersihin, sama kayak filter motor lah ya, Iya. itu akan nyedotnya kurang maksimal. Seperti itu. Ya, nah ini ya di area yang sebenarnya kenapa area zona 20 inside ini sebenarnya paling berbahaya nih. Ketika yang kemarin saya ceritain yang dust explosion itu kan dia yang tadi saya bilang kayak vacuum cleaner, pipanya itu masuk dari yang tempat dia nyedot ke sini. Nah, aliran yang ke sini masuk dari yang dia nyedot ke pipanya itu, ketika ada api di sini itu langsung bisa meledak. Bukan lagi kebakaran, tapi meledak. Gitu. Sama halnya ada yang kayak kalau zaman dulu sih pakai tepung terigu tuh. Ada kejadian di Malaysia itu dia ulang tahun disebor pakai tepung terigu tuh, tepung terigu segala macam di ruangan tertutup. Kemudian ada yang bawa lilin tuh. Pas mau ditiup, puff gitu kan. Nah, yang terbang-terbang itu bukannya ini yang mati, malah meledak gitu. Dan seketika. Itu dust explosion itu nggak kelihatan. Ada material yang mudah terbakar, terdispersi ataupun nyebar gitu. Kemudian ada gas, ada api, udah. Maksudnya gas itu oksigen. Ada api, udah langsung bakar. Seperti itu. Ini sangat bahaya. Sisanya di pabrik tepung nggak sebahaya pabrik kimia. Cuma satu ini aja nih yang masalahnya, dust explosion. Sama halnya kayak di pabrik semen. Pokoknya yang punya debu-debu itu nanti dia punya bahaya namanya dust explosion. Tapi sisanya itu nggak ada masalah, maksudnya nggak terlalu besar bahayanya dibanding pabrik baja. Kalau dulu tempat saya dulu ya,
pabrik kimia, oil and gas, itu bahayanya kelihatan nyata. Iya. Seperti itu. Salah dikit, malu aja kalau malu di oil and gas ataupun di yang sifatnya kimia, itu malu itu nggak boleh besi ketemu besi tuh. Takut ada percikan. Betul, percikan di dalam atau percikan di luar. Biasanya diganti, besinya diganti sama yang kuningan, atau besi palunya diganti sama yang karet segala macam. Biasanya gitu, untuk menghindari spark. Lanjut. Nah, sosialisasi pembatasan penggunaan handphone ini, satu, pembatasan penggunaan handphone di area BGM, satu area perlintasan forklift kayak gini nih, ya. Kalau dia sambil nelfon gitu kan, ya tadi saya bilang di kejadiannya 23 Maret itu dia nggak ngeliat tuh, tiba-tiba pas balik badan forklift udah gini. Alhamdulillahnya nggak kenapa-napa, cuman kejepit doang kakinya. Tapi lumayan. Sakit. Dalam nilai Indonesia ya. Iya, alhamdulillah. Kan ada yang sampai fatal ketabrak gara-gara misalnya forkliftnya. Nah ini forklift baru tahu nih, forklift itu kalau dia tinggi itu nggak boleh jalan maju, Pak. Harus mundur. Gitu. Kalau maju tuh kalau misalnya dia kosong, terus pendek ya diangkatnya. Ya beban barang atau barangnya bebannya ya gitu kan. Saat berada di area pabrik, nah ini ada pembatasannya lah, ada terms and conditionnya. Kalau nomor 2 ada syarat dan ketentuan berlaku saat naik turun tangga, kemudian saat jalur perlintasan truk. Nah ini kalau kayak gini nih ya, kadang kita temuin nih kayak gini nih. Ada yang nelfon gitu kan, kagul amat gitu kan, selipin gitu kan. Mending kalau misalnya si password HP-nya itu cuman pakai sidik jari. Kalau pakai pola kan agak Susah. gitu kan. Saya yakin harus pasti gitu kan. Sekarang Satpam udah pakai Face ID semua, Pak. Ya kan kalau pakai helm mah nggak bisa. Gitu. Kalau jarinya sebelah kanan bisa. Iya. Nah kalau jarinya sebelah kanan kan bingung kan. Iya. Pegang tangan kiri. Biasanya tangan kiri, dan kanan kiri itu biasanya jempol tuh kan, yang lebih gampang kan. Kalau misalnya dia pakai jari telunjuk itu susah tuh. Iya enggak? Mager berarti. Terus tidak boleh di depan pintu gate saat melintas jalur pedestrian yang tadi saya bilang ini, untuk kendaraan motor mobil di ketinggian, meeting, training. Berlaku juga untuk semua kontraktor, tamu, transporter, dan lain-lain saat berada di pabrik. Nah, bisa lihat ya, ini di atas ketinggian, ini kendaraan di sini kan. Termasuk operator forklift juga nih ya. Saat mengendarai kendaraan juga nggak boleh ya, ini forklift atau apa segala macam. Itu stop dulu, dilihat, suruh berhenti dulu. Kadang mereka kan dituntut untuk cepat ya, kalau yang sopir forklift, entah dia lagi mau ke sana segala macam ya. Nanti kalaupun lihat diingetin aja, Pak jangan itu, stop dulu, berhenti dulu gitu. Mana dulu nih mau dijalanin, mau ngantar produk dulu sampai ke tempat yang aman atau ngangkat telepon dulu. Kalau dia mau ngangkat telepon dulu ya silahkan, tapi berhenti posisi, jangan sampai jalan gitu. Karena konsentrasi akan terbagi tuh antara kita nyupir atau mengoperasikan sesuatu sama angkutan. Menggunakan alat kayak hoist segala macam juga nggak boleh sambil nelfon gitu. Meskipun yang tombolnya masih bisa dipegang tangan kanannya. Ya. Sampai sini ada mau ditanyakan? Cukup ya? Coba. Terus satu yang perlu jauhkan HP. Satu, intensitas penggunaan HP yang terlalu sering dapat mengganggu produktivitas. Ini orang-orang pabrik nih yang penggunaan HP-nya. Kemudian tentu saja kita dapat memeriksa sesekali agar tidak ada pesan atau panggilan penting yang terlewatkan. Yang ketiga adalah kita hanya perlu memastikan bahwa tetap fokus pada pekerjaan. Intinya di kita itu tidak melarang. Dari tim safety itu bukannya melarang, tapi membatasi supaya orang-orang itu tetap fokus dalam bekerja. Ada beberapa tempat yang memang ada larangannya khusus tuh. Kalau misalnya teman-teman pernah kerja di Chandra Asri, ada namanya red zone.
sama sekali HP tidak boleh digunakan karena sinyalnya, konon katanya sinyalnya itu bisa memicu kebakaran ataupun sinyal itu ignition ya, ada kayak lonjakan api dan lain sebagainya di area tertentu. Kalau saya juga sama Pak. Kalau saya juga sama. Masuk itu dikumpulin di security HP. Betul. Cuma saya mau berlakukan itu masih 50-50 nih, kira-kira gimana ya, Iya. gitu kan. Terus ada lagi dulu waktu teman saya ke Korea, di pabrik Korea sana, itu security-nya, tamu-tamu itu si ininya dikasih stiker, kameranya tutup, stiker depan sampai belakang, yang sekali pakai. Jadi kalau misalnya dia coba buka, itu stikernya nggak bakal kepake lagi, Nggak bisa nempel. nggak bisa nempel lagi, entah dia rusak dan lain sebagainya. Itu waktu teman saya ke Korea. Ya, berarti untuk safety pengambilan kabel tidak diperbolehkan. Betul, itu nggak diperbolehkan. Gitu. Jadi tergantung nih kameranya berapa. Wah, ada 3 gitu kan. Tempel 3, sama depannya juga tempel segala macam. Gitu. Dan ini yang di posko sih. Setelah kita visit nggak lama kemudian waktu bukan kita sih, teman saya visit ke pabrik yang di Korea. Terus di posko tuh baru tuh diberlakukan kayak gitu, ditutup semua. Gitu. Khusus untuk visitor, ya kan. Karena di sana kalau udah masuk ke dalam tuh bisa jalan-jalan ke tempat macam-macam tuh. Karena gede banget tempatnya. Mungkin pernah lah ya ke posko misalnya. Terus yang kedua, matikan nada dering. Kita harus memastikan bahwa HP dalam keadaan silent ya. Jika sedang berkomunikasi sesuatu yang penting, setelah HP dalam keadaan bergetar, sehingga tidak ada yang mengganggu rekan kerja langsung. Nah ini teknis lah ya. Kemudian 3, menggunakan HP hanya untuk pengalihan penting saja. Melakukan obrolan ringan dengan teman, keluarga di jam kerja bukanlah hal yang penting, bisa melakukan hal istirahat. Untuk keadaan hujan, hal ada darurat di keluarga dapat menerima dan panggilan. Nah ini sebenarnya balik lagi ya, kita nggak mau melarang, karena khawatir orang yang kerja itu tiba-tiba dapat kabar dari keluarganya segala macamnya, kan kita kerok juga tuh. Makanya saya masih visit-visit nih, naruhin HP rokok di depan itu, khawatir ada hal yang seperti ini. Terus yang kedua dari segi keamanannya juga nih, kalau ditaruh di locker takut ada yang hilang gitu kan, ya kita nggak berprasangka, tapi kemungkinan itu pasti ada kan gitu. Terus temukan ruangan khusus lokasi aman untuk membuat panggilan. Saat membuat atau menerima panggilan, pastikan berada di ruangan atau lokasi yang aman, tidak mengganggu orang sekitar. Nah, pertanyaannya nomor 4, di mana sih Pak lokasinya yang aman? Ya kan? Pos. Nah, Di pos ini. 2 ada. Nah, ini lokasinya. office. Ini lokasi-lokasi yang sudah kita pasang sign. Ya. Ya, ada di. Ini smoking area-nya salah Pak. Iya, sorry, ini yang lama. Di sini ya smoking area-nya. Dulu di sini nih. Pak Jai mau udah tahu ya di sini ya. Situ kan tuh yang dulunya Toren tuh. Toren di bekas smoking area dulu. Iya, dulu ada pohon segala macam, wah. Sampai dikomplain gara-gara puntung rokoknya banyak. Macam-macam, ada yang kesana kesini segala macam. Udah ada tempatnya juga, main buang asal aja kan. Berat Pak puntung rokok itu Pak. 5 kilo, jadi kayaknya buangnya susah. Dibuang pada tempatnya, ya kan? Enteng pada saat dihisapnya kan. Berarti males piwang. Jadi ini ada areanya, pertama di security pos 2, supply store, office, logistik ya. Ini kan ada timbangan, ada office 1, kantin dan juga office 2. Security pos 1, smoking area di sini, warehouse office, musola, packing office dan meal control room. Semuanya sudah kita siapkan tuh masing-masing tuh ya. Jadi nanti sebenarnya teman-teman security yang kontrol yang di luar sini ini. Termasuk yang teman-teman yang di area silo dan lain sebagainya. Saat ini kan ada kerjaan di silo berapa nih? 3. 3 apa 4? 3. 4 sudah selesai ya. 4 sudah selesai ya. Cek nih, termasuk orang-orang kayak Prapanca segala macem,
Kalau mereka mau ngambil gambar oke, tapi satu orang aja, jangan semuanya main HP gitu. Ya. Nanti mereka yang itu Pak ngambil apa ngobrolnya di sini nih Pak atau di sini boleh gitu. Tapi kalau di tempat lain silakan di ini ya. Gitu. Jadi semuanya terkontrol, kelihatan segala macam. Jangan sampai tidak terkontrol seperti itu. Oke? Siap. Pak mau ditambahin dong. Nah, kalau mau tambahin kira-kira di mana nih? Ini udah semua ya? Coba Bahwa kayaknya semua titik udah ada. udah ini semua kok. Ini kan Pak yang intek gimana? Yang intek wah ini nggak ada nih gimana nih? Ya kan di arah belakang sini kan. Terus yang tempat yang kayak pos jaga itu pindah kemana ya? Itu depan silo Pak. Silo 1. Saat sini. Iya, di Iya, samping satu. itu. Nah, di situ semua. Oh, harusnya sih ada ya di belakang ya. Harusnya. Jadi Tapi semacam buat minim pos ya. bayangan kita. Iya. Jadi kalau ada orang yang tidak berkepentingan mau masuk dari luar itu ngeliat ada pos satu, pasti ada security-nya juga yang jaga. Iya. Buat antisipasi. Biasanya ada di pojok-pojok lah, atau satu di tengah gitu, dia bisa patrol semua. Tapi dia tinggi, biasanya ya dibikin agak tinggi gitu kan. Iya, pas monyet. Pos pantau. Semuanya. Berarti yang jaganya monyet. Orang jaga diri. Pasaknya nggak bisa duduk kemudian mah. Iya. Ide. Biasanya lebih tinggi tuh. Kalau di beberapa perusahaan yang dulu waktu zaman saya project sih ada. Ada yang 3 meter, ada. Yang di Celestar belakang itu ada Pak. Ada ya? Iya. Sebelum ke gudang. Oh iya Ada benar. yang satu. Gudang yang belakang yang baru itu ya? Iya Tinggi juga ada, meter. sini juga ada. Cuman pendek di Agistar sini. ada. Agistar juga ada? Ada di ujung pojok. Dekat TPS gitu tuh terlihat. Samping gudang gede itu. Oh, iya kita. Dulu tuh kita punya namanya sistem kamera itu yang ada infrarednya. Dulu cuma permasalahannya yang infrarednya itu sekarang udah nggak jalan tuh. Jadi kalau misalnya infrarednya itu kena sesuatu, itu dia bakal bunyi tuh. Iya, yang dimonitor yang garis itu. Ah. Kalau dia apa sih ada sesuatu yang melintasi dari jarak itu, di situ ada alarm yang bunyi kan? Ya, Yang di pos. di situ. Tapi sekarang udah mati. Nah, itu gak ada yang kontrol sih sebenarnya. Jadi kalau itu tuh sebenarnya nanti tim yang pos 1 bisa langsung ngecek dengan Iya. ini. Ya, itu kan kembali lagi ya, security bukan ranahnya saya kan. Iya. Dan saya juga nggak mau nambah-nambahin pekerjaan saya. Security juga minim kan Pak. Iya. Ya maksudnya kan kalau ada itu, teman-teman yang nanti di pos 1, misalnya belum waktunya patrol, dengan adanya kondisi seperti itu kan bisa lihat, oh ada apa nih gitu kan. Sama kayak fire alarm yang panel sana. Iya. Kalau itu nyala kan nanti bapak-bapak bisa tahu, oh Pak nyala Pak gitu kan. Kita bisa konfirmasi ke millernya gitu kan. Iya, ke leadernya masing-masing. Ini ada apa ya gitu kan. Tapi kadang suara alarmnya tuh kecil banget, Pak. Itu apa error apa gimana sih? Dimatiin kali. Jadi dia bunyinya kayak gitu kecil. Tapi Siang atau Kadang malam? dia nggak muncul, lampu gambar Iya. itu nggak muncul kadang. Harusnya kan biasanya merah kalau bunyi itu, tapi itu enggak. Tapi bunyi. Bunyi cuma kecil gitu, tapi kecil banget bunyinya. ini jarang sih, nggak tiap hari ada. Itu dulu kali, kalau dulu memang bunyi gitu, jadi Iya, dia nyala iya. terus bunyinya. Harusnya itu dia tuh nggak bunyi. Dia bunyi ketika nyala. Sehingga saya sih udah dibenerin ya, cuman saya belum tes lagi. Nanti coba kita tes lah pas mereka datang si Abijal. Itu kan kadang untuk silo juga kan kadang ada komunikasi juga kan cuman itu doang, merah doang, nggak ada bunyinya. Oh kalau gini, konsepnya kita punya apa namanya tuh sensor ataupun file alarm itu konsepnya ada 2. Yang saat ini kita punya, 1 panas, deteksi panas, yang kedua deteksi asap. Fumigasi
itu nggak ada untuk dua-duanya. Tim asap Nggak, kalau fumigasi itu nggak bakal keluar asap. Fumigasi itu yang dilakukan sama timnya RAPS itu pakai namanya tablet ataupun gas, itu namanya pH3 pospin. Kecuali fogging. Kecuali fogging, Iya. fogging ya pasti dia benih. Pospin itu nggak punya rasa, nggak punya warna, nggak ada bau. SF ya, Pospin, Pospin. kita ngomongin pospin dulu nih. Soalnya SF juga sama kan? SF juga sama. Iya. SF juga sama. Cuman kecenderungannya bila dekat dan terjadi kebocoran, hal pertama yang bisa dirasain sama orangnya adalah pusing. Mati. Ya mual itu selanjutnya kalau dia terpapar lebih banyak.